Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Dewi Rani, mahasiswa Preklinik semester terakhir. Zaman sekarang ini kita sering banget nih lihat orang-orang, kenapa ya kok dia lebih tinggi daripada saya, bisa nggak ya saya setinggi dia. Nah sebenarnya bisa nggak sih guys, kita cari tahu yuk. Sebenarnya pertumbuhan manusia ini dipengaruhi oleh growth hormone. Aku di sini sekarang mau sharing nih sama teman-teman mengenai growth hormone. Keep on watching ya. Hormon atau human growth hormone atau somatotrofin merupakan molekul peptida yang dihasilkan oleh sel somatotrof yang ada di kelenjar pituitari anterior yang berada di otak kita. Nah, growth hormone ini berperan dalam pertumbuhan jaringan esensial yang ada di tubuh kita, termasuk tulang. Growth hormone sangat dipengaruhi oleh growth hormone reseptor hormon dan dapat juga diinhibit oleh somatostatin. Nah, setiap harinya tubuh kita akan mensekresikan growth hormone sebanyak 1-2 mg per hari. Nah, jumlah ini telah cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan di jaringan kita. Nah, ketika anak-anak dan saat pubertas, maka growth hormone ini akan terus berprogresif. Dan ketika fase growth spurt pada saat pubertas akan mencapai titik tertingginya. Dan ketika kita tidur pun, konsentrasi growth hormone ini berada pada titik tertinggi loh, tetapi tidak setinggi ketika fase growth spurt pada saat pubertas. Setelah growth hormone disekresikan oleh kelenjar pituitari anterior, maka growth hormone ini bisa langsung bereaksi pada jaringan tubuh, atau growth hormone ini akan dimediasi oleh IGF-1 atau insulin-like growth factor 1 yang selanjutnya untuk menghasilkan efek pada jaringan tubuh kita. Kebanyakan growth hormone bekerja dengan cara dimediasi oleh IGF-1. Growth hormone yang telah termediasi ini mampu menambah panjang epiphyseal plate sehingga panjang tulang akan bertambah. Selain itu, IGF-1 pun dapat meningkatkan massa otot tanpa lemak, menurunkan massa lemak, dan meningkatkan massa jenis mineral. Selanjutnya, growth hormone ini pun secara fisiologis dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, secara garis besar dibagi dua, ada faktor yang menstimulasi sekresi growth hormone dan ada faktor yang mensupresi sekresi growth hormone. Faktor-faktor yang meningkatkan sekresi growth hormone, yang pertama ada olahraga, lalu yang kedua ada kondisi stres. Stres yang tidak melebihi threshold normal itu akan meningkatkan growth hormone, tapi kalau misalnya berlebihan, stresnya itu akan bahaya. Lalu kondisi ketiga, ketika tubuh sedang dalam keadaan hipoglikemi, yaitu kadar glukosa darah yang rendah. Nah, lalu ketika sedang berpuasa, dan selanjutnya ketika sedang memakan makanan yang tinggi protein dan ketika kita sedang tidur. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mensupresi sekresi dari growth hormone. Yang pertama, kondisi hipotiroidisme, yaitu ketika hormon tiroid yang berada dalam tubuh ini kadarnya di bawah normal, itu akan mensupresi sekresi dari growth hormone. Lalu selanjutnya keadaan obesitas, yaitu ketika BMI kita di atas normal. Nah, selanjutnya ada kondisi hiperglikemi. Nah, ketika hiperglikemi, kadar glukosa dalam darah kita itu meningkat, sehingga akan menfeedback ke growth hormone ini untuk menurunkan sekresinya. Lalu, ketika keadaan tubuh kita itu banyak memakan makanan yang tinggi karbohidrat, juga akan mensupresi growth hormone secretion. Dan yang terakhir, ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak steroid, contohnya glukokortikoid, itu akan mengakibatkan growth hormone yang disekresikan tubuh sedikit. Nah, jika tubuh mensekresi growth hormone dalam kadar yang normal, maka pertumbuhan tubuh kita ini akan normal sesuai dengan usianya.
Tapi, jika tubuh mensekresikan growth hormone dengan abnormal, misalnya ada kekurangan atau kelebihan, maka akan menimbulkan kondisi abnormal. Ada dua kondisi abnormal yang ditimbulkan oleh growth hormone. Yang pertama ada growth hormone defisiensi. Nah, apa sih growth hormone defisiensi itu? Yaitu ketika tubuh kita kekurangan hormon pertumbuhan. Yang terjadi, maka tubuh kita akan kurang tinggi daripada yang lainnya, akan tampak kerdil, dan tubuh kita tidak sebanding dengan teman-teman sebaya kita. Apa saja sih yang diakibatkan oleh growth hormone defisiensi ini? Selain karena appearance yang akan berubah, maka kemampuan fungsi organ pun akan berubah. Jika kekurangan growth hormone ketika anak-anak, maka tubuhnya ini akan terlihat tidak sesuai dengan teman-teman sebayanya. Tetapi, jika kekurangan growth hormone ketika dewasa, maka akan bermanifestasi pada kondisi fatigue, mudah lelah, lalu massa otot yang menurun, depresi mood, menurunnya semangat, dan juga banyak hal yang tidak normalnya. Nah, untuk mengatasi kekurangan growth hormone ini, bisa dilakukan pemberian growth hormone treatment yang nanti akan membantu tubuh untuk menyesuaikan dengan growth hormone yang dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi, dalam jumlah yang berlebihan, growth hormone ini bisa membahayakan tubuh karena bisa menimbulkan kondisi-kondisi yang pertama, retensi air di dalam tubuh, keadaan diabetes mellitus, dan keadaan hipertensi. Keadaan yang kedua, yaitu growth hormone excess ketika tubuh kelebihan hormon-hormon pertumbuhan. Nah, biasanya diakibatkan oleh tumor yang ada dalam tubuh, misalnya tumor yang berada di sel somatotrof yang ada di kelenjar pituitari anterior. Bisa juga karena tumor yang ada di paru-paru atau tumor yang berada di pancreatic islet of Langerhans yang ada di organ pankreas, ataupun ada ectopic tumor. Nah, tumor-tumor ini akan meningkatkan feedback positif sehingga tubuh mensekresikan lebih banyak growth hormone yang dapat menghasilkan kondisi-kondisi seperti gigantisme, yaitu tinggi tubuh yang sangat ekstrim, dan juga ada akromegali, yaitu pembesaran di bagian ujung-ujung dari organ tubuh seperti pembesaran hidung, pembesaran telinga, dagu, jari-jari. Ketika tumor ini berada di sel somatotrof yang ada di kelenjar pituitari anterior, maka kelenjar pituitari akan membesar. Ketika membesar, ia akan menekan optik chiasma yang ada di dekat kelenjar pituitari. Nah, optik chiasma ini merupakan pusat penglihatan. Ketika pusat penglihatannya ini tertekan karena gangguan dari tumor yang membesar, maka akan mengakibatkan penglihatan kita menjadi kabur, jadi tidak jelas lagi. Itu tadi sekilas tentang growth hormone. Coba kalau teman-teman punya pandangan lain tentang growth hormone, boleh dong komentar di bawah. And that's all for today. Stay tuned on my YouTube channel. See you in my next video.